Tugas TKM Strategi Manajemen Pendidikan oleh UPK Santi NIM 2022020363. Total Quality Management atau TQM di Sekolah Minggu Buddha Dhammaseka Minahasa Utara. Pendidikan keagamaan mempersiapkan anak didik untuk menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan keagamaan diberikan untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan keagamaan dapat memberikan pengetahuan agama sebagai moral, keyakinan, dan keterampilan sehingga anak didik juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan keagamaan Buddha, contohnya adalah Sekolah Minggu Buddha atau disingkat dengan SMB. Definisi Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM dalam konteks pendidikan merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan roda organisasi yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing sekolah melalui perbaikan terus-menerus atas jasa, tenaga kerja, dan proses dan produknya. Pengelolaan TQM pada sekolah dasar sudah selayaknya diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada para pelanggan pendidikan. Damyiti 2017. Penerapan Total Quality Management atau TQM di Sekolah Minggu Dhammaseka Minahasa Utara bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. TQM memberikan konsep bahwa mutu merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan pada Sekolah Minggu Buddha di Kabupaten Minahasa Utara. Unit layanan jasa. Dalam MMT, sekolah dipahami sebagai unit layanan jasa, yakni pelayanan pembelajaran. Sebagai unit layanan jasa, maka yang dilayani sekolah atau pelanggan sekolah adalah 1. Pelanggan internal terdiri dari guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Peran guru yaitu sebagai pendidik, guru sebagai manajer dan leader, guru sebagai fasilitator, guru sebagai administrator, guru sebagai inovator, guru sebagai motivator, guru sebagai dinamisator, guru sebagai evaluator, dan guru sebagai supervisor. Jadi, guru sekolah Minggu Buddha harus profesional. Kemudian, pustakawan. Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Laboran, tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses pembelajaran mahasiswa, vokasi, dan akademik strata 0, 1, 2, dan 3, serta penelitian laboran. Di Sekolah Minggu Buddha, Sulawesi Utara, ruang laboratorium masih bersifat memanfaatkan alam, seperti mencari daun-daun, mengamati bunga atau pohon, mengamati binatang kecil di sekitaran wihara. Teknisi. Seorang teknisi simulasi memiliki serangkaian tanggung jawab inti dalam studi berbasis survei, penyiapan, dan kerusakan peralatan. Demikian juga di Sekolah Minggu Buddha, Sulawesi Utara, jika ada barang elektronik yang rusak, dihandle oleh umat Buddha yang profesinya sebagai teknisi. Administrasi. Tenaga kependidikan yang memiliki tugas
untuk memberikan dukungan layanan administrasi sekolah agar terselenggarakannya proses pendidikan di sekolah. Di Sekolah Minggu Buddha Sulawesi Utara pun demikian. Yang menjadi tenaga administrasi adalah partisipan dari umat Buddha yang memiliki waktu luang dalam mengurus administrasi sekolah minggu. Pelanggan eksternal terdiri atas yang pertama, pelanggan primer atau siswa, mengerjakan serta menyelesaikan tugas dan ujian dengan baik. Anak-anak Sekolah Minggu Buddha Sulawesi Utara masuk sekolah dan mengikuti kegiatan belajar tepat waktu, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjunjung sikap toleransi dan saling menyayangi antar siswa. Yang kedua adalah pelanggan sekunder, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Orang tua siswa Sekolah Minggu Buddha sangat berperan penting dalam membentuk karakter positif anak. Melalui komunikasi terbuka serta memberikan pengawasan, orang tua dapat mengajarkan pentingnya pendidikan, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Prinsip-prinsip TKM. Salah satunya adalah Bill Krause, mengatakan bahwa program TKM harus mempunyai 4 prinsip bila ingin sukses dalam penerapannya. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, program TKM harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. Artinya bahwa dalam pendidikan harus didasarkan pada kesadaran siswa untuk mau belajar dengan melakukan berbagai kegiatan keagamaan seperti melakukan berbagai pelatihan moralitas, pabaja samanera, atasila atasilani, dan lain-lain. Adanya kegiatan seperti ini akan membentuk kualitas peserta didik yang mampu mewujudkan nilai-nilai keagamaan. Program TKM harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memperlakukan karyawan, mengikut sertakannya, dan memberinya inspirasi. Artinya, seorang guru Sekolah Minggu Buddha harus mampu memberi inspirasi melalui wujud nyata, motivasi diri, segala tindakan yang telah dibuat atau direncanakan lewat kurikulum pendidikan. Bill Krause, 1996, menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam sistem TKM harus dibangun atas dasar 5 pilar sistem, yaitu produk, proses, organisasi, kepemimpinan, dan komitmen. Yang pertama, produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Relevansinya dengan pendidikan. Suatu pendidikan yang melahirkan siswa-siswa yang aktif dan kreatif serta memiliki pengetahuan luas, memiliki bakat dan minat akan menjadi incaran bagi satuan pendidikan yang lain, bahkan akan menjadi suatu model yang baik di dunia pendidikan baik formal maupun non-formal. SMB atau Sekolah Minggu Buddha di Sulawesi Utara telah mengembangkan bakat dan minatnya melalui pentas show di hari-hari keagamaan Buddha seperti dance, melukis, menyanyi, dan good talent. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu di dalam proses. Pembentukan knowledge, afektif, dan psikomotor peserta didik yang handal tidak mudah dan pasti melalui suatu proses yang matang atau lama, sehingga melahirkan kualitas pendidik, guru, dan yang terdidik siswa menuju mutu pendidikan yang handal. Contohnya, guru sering mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan pengembangan diri dan siswa sering diikutsertakan dalam berbagai macam kompetisi baik tingkat internal sekolah, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Sekolah Minggu Buddha di Sulawesi Utara telah mengikuti berbagai kegiatan pembinaan,
guru-guru sekolah Minggu Buddha yang diadakan oleh Kementerian Agama. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Manajemen pendidikan perlu memiliki pemimpin-pemimpin yang profesional sesuai bidangnya. Demikian pula sekolah mampu melahirkan siswa-siswa yang mahir dalam pengembangan bakat dan minatnya. Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain. Komitmen guru yang tinggi akan menghasilkan sebuah peningkatan kinerja dan kompetensi yang berdampak pada peningkatan prestasi siswa dan guru serta kualitas sekolah. Jadi, setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya yang lain juga lemah. Memahami manfaat jangka panjang pendekatan biaya mutu. Segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk menyelenggarakan proses pendidikan, di mana pengeluaran tersebut ditanggung oleh siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Biaya sangat penting dan harus ada dalam pengelolaan sekolah. Mendorong semua perbaikan baik besar maupun kecil. Perlu adanya berbagai upaya perbaikan dalam proses pembelajaran. Memfokuskan pada upaya pencegahan dan bukan penyelesaian masalah. Setiap hari pasti ada saja permasalahan yang muncul dalam dunia sekolah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pencegahan, seperti kurang menerapkan disiplin yang ketat, hukuman yang tidak konsisten, dan tidak adanya guru khusus dalam melakukan bimbingan konseling. Demikianlah tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari strategi manajemen pendidikan. Terima kasih.